Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Dimas dan kakaknya Angga. Angga dan Dimas ini kakak beradik yang sama-sama sudah mempunyai keluarga. Dimas dan Angga satu keluarga. Angga yang sebagai seorang kakak, dia memang terbilang sebagai seorang yang pekerja keras. Dan setelah menikah, Angga dikaruniai 2 anak yang hidupnya di kampung. Namun, Angga hidupnya di luar kota. Karena memang sedari muda Angga setiap harinya sebagai kuli bangunan atau semacam ikut proyek pembangunan. Angga yang sebagai kakak harus bekerja menggunakan otot dan tenaga. Berbeda dengan adik-adiknya. Dia yang harus berjuang dari nol sampai dia menjadi orang kaya. 6 tahun lamanya, dia hidup di perantauan yang kesehariannya sebagai kuli bangunan. Hasilnya pun tidak seberapa. Angga, Dimas, dan kedua orang tuanya masih satu atap, dan juga istri dan kedua anak Angga. Jadi satu rumah ini ada 3 kepala keluarga. Ada satu waktu di mana Angga tidak berangkat merantau lagi. Dimas menanyakan, "Kak, kok nggak berangkat merantau lagi? Biasanya kan sampean kalau 1 minggu sudah berangkat lagi. Apa nggak ada pekerjaan?" Yang waktu itu Angga menjawab, dia memang lagi tidak ada pekerjaan. Saat Dimas menanyakan kakaknya dengan keadaan seperti ini, yang sering di rumah, tidak melakukan pekerjaan, Dimas mengingatkan ke kakaknya, "Mohon maaf kak, anak istri kakak kan perlu kebutuhan. Kalau kakak kayak gini terus, selama seminggu lebih hampir setengah bulan, gak bekerja, terus mau makan pakai apa kak? Kan kasihan juga kalau bapak ibu menanggung beban untuk istri dan anak-anak sampean," kata Dimas. "Lah, saya mau gimana lagi? Kamu tenang saja, ini urusan keluarga saya. Nanti juga kamu akan menyaksikan sendiri kalau saya itu menjadi orang hebat," jawabnya. Dimas yang mendengar kata dari Angga, Dimas hanya tersenyum. Karena mungkin jadi orang hebat, apalagi melihat kondisi kakaknya yang waktu itu masih menganggur. Sedangkan Dimas selama beberapa tahun menyaksikan kakaknya itu tidak ada perubahan. Setelah mengungkapkan kata-kata tersebut, Angga tiba-tiba keluar rumah seperti biasanya waktu mau berangkat ke perantauan. Tapi biasanya itu berpamitan dengan bapak ibu dan juga istrinya bahwa Angga kakaknya Dimas berangkat merantau. Tapi kali ini berbeda dengan Angga, tidak ada kata pamitan sampai hampir setengah bulan tidak ada kabar. Sebagai orang tua, pasti khawatir dan menanyakan kabar anaknya ke istrinya. "Suami kamu kemana? Berangkat kerja atau kemana? Kok nggak pamitan ke apa?" Itu pertanyaan dari orang tuanya yang merasa khawatir dengan anaknya yang tiba-tiba pergi dan tanpa kabar. Mas Angga lagi nyari kerja bu," jawab istrinya. Setengah bulan kemudian, Angga pulang ke rumah dan langsung ditanya sama orang tuanya, "Kamu dari mana saja sih? Kok nggak pamit?" "Iya memang, kamu sudah punya keluarga. Tapi kan biasanya kamu kalau kemana-mana akan pamitan dulu. Apalagi kalau ini urusan pekerjaan. Kamu kan tahu sebaik dan seburuknya orang tua pasti akan khawatir sama kamu. Kamu juga gak pernah seperti itu dari kecil sampai kamu punya anak 2. Bapak sama ibu gak pernah mendidik kamu seperti itu. Kalau mau pergi itu pamitan, jangan tiba-tiba menghilang," ucap orang tuanya. "Bu, ini urusan saya.
"Ibu, nggak usah memikirkan saya terlalu berlebihan. Saya titip anak sama istri saya di rumah. Seandainya merepotkan terus-menerus, saya minta maaf, Bu. Saya juga kepingin mandiri, Bu," jawab Angga, yang seperti itu membuat orang tuanya kaget karena tidak pernah mendapat kata-kata yang kasar dari Angga. Dari kecil sampai menjadi orang tua yang mempunyai 2 anak, Angga sebagai anak tidak pernah ngomong kasar ke orang tuanya. Namun setelah kepulangannya, entah dari mana, Angga sudah bisa ngomong kasar ke orang tuanya. Angga yang buru-buru melihat ke kamar belakang dan membersihkan satu ruangan, yaitu yang digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Dimas menyaksikan kalau kakaknya itu sedang membersihkan kamar tersebut dan menanyakan, "Kak, mau diapain barang-barang bekas itu?" ucap adiknya. "Ya mau jual lah, buat apa barang-barang ini di kamar bertahun-tahun? Ini juga sepeda rusak mending dijual aja," jawab kakaknya. Dimas yang masih bingung melihat tingkah kakaknya ini dan juga tidak tahu kamar itu akan digunakan untuk apa. Iya, memang jika barang bekas itu dijual, hasilnya lumayan buat anaknya jajan. Waktu itu, Angga memang secara kebutuhan ekonominya masih kurang. Dimas tidak berpikir aneh kalau rongsok atau barang bekas dijual. Orang tuanya juga mengizinkan barang bekas itu untuk dijual karena lumayan buat nambah-nambah jajan anaknya. Setelah semua isi kamar itu dibersihkan dan hasil jual barang itu, Angga membeli satu kunci pintu yang baru. "Itu kunci buat apa, Kak?" tanya Dimas kepada Angga. "Ya buat kamar belakang. Kalau kemarin itu, kamar nggak pernah ada kuncinya. Jadi kadang ada tikus, ada kucing. Jadi ada tikus dan kucing yang masuk. Ya maksudnya kalau kamar ini dikunci. Ya maksudnya kalau kamar ini dikunci kayak gini, biar nggak ada yang namanya tikus atau hewan kecil yang masuk ke kamar ini," ucap kakaknya. Dimas waktu itu masih percaya-percaya saja. Beberapa hari setelahnya, Dimas ini menyaksikan perilaku yang aneh dari kakaknya. Tentang apa yang dibawa kakaknya, semacam alat yang terbuat dari tanah liat, yang seperti tempat sesaji, dan alat itu dibawa menuju kamar belakang. Dimas pun masih menanyakan, "Buat apa kayak gitu, Kak? Apa buat naruh semacam sesaji? Atau semacam bakar kemenyan?" ucap Dimas. Kakaknya pun menjawab, "Namanya kamar lama yang sudah nggak dipakai. Ya barangkali ada penunggunya. Terus dikasih kayak gini, biar nggak ganggu rumah ini," jawab kakaknya. "Oh gitu ya, Kak," jawab Dimas. Angga yang melihat respon Dimas biasa-biasa saja, tidak menaruh curiga, membuat dia semakin mudah untuk melakukan ritual. Karena Dimas ini sudah mulai percaya dengan apa yang disampaikan Angga. Angga yang masih memasukkan beberapa alat sesaji, seperti kembang, seperti dupa, dan sebagainya. Bau kemenyan yang di luar dari kamar itu pun tidak membuat Dimas berpikir yang aneh. Dimas pun sempat memberitahu ke orang tuanya kalau kakaknya sedang melakukan seperti itu agar hal gaib yang ada di dalam kamar, yang tidak terpakai lama, hanya digunakan untuk menampung barang bekas itu pergi. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang diomongkan Dimas dan membiarkan Angga ini melakukan hal yang seperti itu. Hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di lingkup keluarganya. Dimas masih mempercayainya. Satu waktu ritual itu dilakukan, kemenyan yang menyengat di rumah itu yang dihuni Angga, Dimas beserta orang tuanya dan juga istri-istrinya. Bau kemenyan yang semakin menyengat ke seluruh ruangan, dan baunya pun itu hampir 1 malam tidak hilang. Waktu itu pertama kali Dimas dan istrinya merasa terganggu dengan bau kemenyan itu. Karena merasa terganggu, Dimas ini menengok ke kamar belakang. Kok bau kemenyan gak hilang-hilang seperti biasanya? Gumamnya. Yang namanya kemenyan dibakar, paling 1 jam sudah hilang baunya. Namun kali ini, sampai jam 1 malam, bau kemenyan itu tidak hilang juga. Dimas akhirnya mencoba mencari tahu apakah kemenyan itu masih menyala apa sudah padam. Dimas pun keluar dari pintu kamarnya, menuju kamar belakang. Dimas ini menyaksikan kakaknya, bukan secara langsung, tapi melalui lubang kunci yang kebetulan kuncinya tidak terpasang. Dimas menyaksikan kakaknya kalau di dalam kamar itu, kakaknya ini semacam sedang melakukan ritual. Dimas yang melihat kakaknya yang melakukan seperti itu, pintunya segera diketuk oleh Dimas.
Kak Angga lagi di dalam kamar, ucap Dimas. Angga yang mendengar suara gaduh dari balik pintu pun keluar. Ketika dibuka pintu kamar itu, Angga tidak seperti biasanya. Wajahnya memerah, seakan-akan Angga marah karena perilakunya Dimas. Ada apa sih, ganggu saja, ucap kakaknya. Dimas pun kaget melihat perilaku kakaknya yang tidak pernah membentak adiknya. Sontak Dimas langsung menundukkan kepalanya. Iya kak, maaf. Bukannya apa-apa. Kakak sedang apa? Soalnya bau kemenyannya tidak hilang-hilang kak, kata Dimas menyampaikan ke Angga. Ini urusan saya. Sebentar lagi gak ganggu kalian. Soalnya ini akan ada yang datang, ucap Angga. Dimas mendengar kata dari kakaknya ini langsung pergi membiarkan kakaknya melakukan kegiatan itu. Dimas tidak tahu kalau yang dilakukan kakaknya itu apa. Kejadian itu pun berulang-ulang di setiap malam Jumat selama 2 bulan. Setiap malam Jumat, bau kemenyan dari jam 9 malam sampai jam 3 dini hari selalu mengganggu seisi rumah. Orang tuanya yang melihat perilaku Angga yang sering di rumah yang setiap malam Jumat sibuk di kamar dengan membakar kemenyan, orang tuanya pun menasihati Angga. Angga, kamu itu kenapa sih? Gak berangkat lagi keluar kota, ucap ibunya. Kamu kok sering di rumah? Nanti anak istri kamu itu mau dikasih makan apa? Ibu juga adik kamu bantuin hanya untuk sekedar untuk jajan anak kamu. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, kan kasihan adik kamu. Dia juga punya anak istri. Ibunya lagi. Ya, iya bu, saya tahu. Tujuan saya bukannya apa-apa bu. Sebenarnya saya juga lagi berpikir bagaimana caranya saya buat bisa keluarga saya itu lebih maju. Kalau boleh saya minta tolong sama ibu, tolong kasih modal untuk istri saya buat dagangan sarapan, ucap Angga kepada ibunya. Saat Angga bilang meminta modal untuk dagang sarapan istrinya, orang tuanya ini menyampaikan ke Dimas. Dimas secara spontan tanpa pikir panjang memodalinya, dan orang tuanya tidak membantu untuk mengeluarkan dana, tapi membantu untuk memasak masakan yang akan dijual kakak iparnya itu. Di keesokan harinya, modal yang sudah dikasihkan ke kakak iparnya dibelanjakan oleh Angga dan istrinya ke pasar. Di malam harinya mulai sibuk membuat seluruh apa yang akan dijajakan. Besok paginya, satu hari dagangan sarapan yang dijajakan kakak iparnya itu habis dalam waktu yang terbilang singkat, karena buka dari jam 5 pagi sampai jam 7 sudah habis. Dimas sempat keheranan kenapa baru kali pertama kakak iparnya ini menggelar dagangannya langsung bisa habis. Padahal kalau melihat lingkungan tempat Dimas tinggal, banyak juga yang menjual sarapan. Tapi waktu itu kebetulan di lingkungan tersebut yang jual sarapan seperti biasanya itu sedang tutup. Mungkin kebetulan saja larisnya dagangan kakak iparnya dikarenakan tutupnya warung sarapan yang lainnya, sehingga larinya ke kakak iparnya. 3 bulan kemudian, setelah dagangan itu terlihat laris dan terlihat selalu habis dengan hasil yang didapatkan, meminta izin sama orang tuanya ingin mendirikan semacam warung. Karena melihat laris dagangan sarapan kakak iparnya dan juga orang tuanya melihat iktikat baik dari Angga, akhirnya halaman rumah yang tadinya untuk main anak-anak dibuat bangunan, yaitu untuk menjual sarapan dengan hasil yang didapat dari jual sarapan itu. Dan setelah dibangun, dagangan itu pindah dan berkembangnya itu memang luar biasa. Karena mungkin hasil dari jualan sarapan terbilang cukup luar biasa, diisi juga dengan dagangan yang lain seperti sembako. Jadi dalam tempo 3,5 tahun, Angga itu terkenal dengan warung sarapan yang terbilang murah meriah dan juga enak. Dan keduanya, semua kebutuhan semacam sabun dan sebagainya itu sudah ada di warungnya. Jadi tetangga dan lingkungan sekitar belanja di tempat Angga. 1 tahun berjalan, hasil dari dagangannya, Angga membeli 1 lahan kosong. Tujuannya untuk masa depan anaknya, dan tidak mungkin juga terus-menerus bebarengan dengan orang tuanya. Mendengar apa yang disampaikan kakaknya, Dimas dan orang tuanya menyetujui. Tapi ada kejadian aneh yang dialami Dimas. Dimas menyaksikan ritual yang dilakukan kakaknya sebelum kakaknya menjual sarapan.
yang sebelumnya setiap malam Jumat seminggu sekali melakukan pembakaran kemenyan, sekarang hanya sebulan sekali, tapi di malam tertentu, mungkin setiap malam Sabtu, justru bukan tiap malam Jumat seperti sebelumnya. Di setiap 1 bulan, di malam tertentu, kakaknya selalu ada di dalam kamar dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dan itu disaksikan Dimas dan juga seluruh keluarganya selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu Angga melakukan ritual yang sama di kamar itu sebelum Angga pindah ke rumah sendiri. Warung yang dulunya digunakan untuk usaha kakak iparnya, yaitu istrinya Angga, semenjak Angga pindah rumah yang baru, usaha itu dikelola oleh istrinya Dimas. Istrinya Angga pun tetap membuka warung sarapan di tempat yang baru dan juga sembako yang sama seperti sebelumnya. Semenjak Angga pindah rumah yang juga perekonomiannya sudah sangat luar biasa, 1 bulan kemudian, Dimas mendengar bahwa orang tua dari kakak iparnya ini meninggal dunia. Entah sebab apa, karena meninggalnya secara mendadak. Setelah kejadian itu, usaha yang dikelola Angga semakin melonjak, bahkan mempunyai cabang toko sembako di berbagai desa. Sedangkan Dimas beserta istrinya yang mengelola usaha yang ditinggalkan Angga masih sama belum bisa melonjak seperti yang dilakukan Angga dan istrinya. 2 tahun setelahnya, orang tuanya Dimas yang perempuan juga meninggal dunia. Dimas sendiri waktu itu yang mendapati orang tuanya meninggal tidak terlalu menjadi hal yang aneh, dikarenakan faktor usia dari orang tuanya Dimas yang sudah sepuh, sudah mempunyai 3 cucu, yang sudah menjadi hal wajar kalau orang tuanya meninggal dunia. Jadi tidak ada hal yang ganjil menurut Dimas. Tapi di tahun berikutnya, yaitu bapaknya Dimas juga ikut meninggal dunia. Saat itu, Dimas mulai berpikir yang aneh-aneh tentang ritual yang selalu dilakukan oleh kakaknya di kamar sebelum Angga ini pindah rumah. Meninggalnya orang tua dari keluarga istrinya dan juga orang tua dari keluarganya Angga meninggalnya secara berurutan tiap tahunnya. Dan juga istrinya Dimas yang mengelola warung yang ditinggalkan kakak iparnya, seperti istrinya Dimas yang sering melihat sosok aneh yang nampak di warung sembako, dan juga ada bayangan hitam yang sering menampakkan diri. Kejadian itu membuat Dimas semakin kesal dengan kelakuan Angga. Anaknya Dimas juga sering mengalami mimpi buruk, dan itu berturut-turut selama kurang lebih 1 bulan. Setiap tidurnya, anaknya Dimas selalu mengigau, "Paman, jangan. Tolong papa, tolong mama, jangan sakiti aku, jangan sakiti aku." Dari mimpi buruk itu yang terus-terusan karena saking penasarannya apa yang sebenarnya yang terjadi dengan anaknya, Dimas ini meminta bantuan ke salah satu tetangga yang memang dikenal juga sebagai orang yang bisa melihat hal gaib. Dia pun menceritakan tentang mimpi buruk anaknya ke orang itu. Sebut saja namanya Pak Asman. Setelah Dimas menceritakan tentang mimpi anaknya dan tentang bayangan hitam yang dilihat istrinya, "Mohon maaf Dimas, apa yang dialami istri dan anak bapak, tentang istri bapak yang sering melihat bayangan hitam di warung, dan juga mimpi buruk yang dialami anak bapak itu. Ada satu sosok yang sebenarnya sudah lama di sini," ucap orang itu. "Maksudnya apa Pak?" kata Dimas menanyakan ke Pak Asman. "Sosok itu datangnya dari kamar belakang," ucapnya. "Maksud Bapak kamar belakang itu?" ucap Dimas. Pak Asman yang diajak sampai ke kamar belakang, ternyata di situ tempat Angga melakukan ritual pesugihan. Banyak alat-alat sesaji yang belum dirapikan dan memang masih membekas walaupun sudah 2 tahun lebih ditinggalkan. "Pak Asman, ini kamar yang digunakan Angga setiap bulan sekali melakukan pembakaran kemenyan," ucap Dimas. Ternyata di situ juga banyak bangkai-bangkai kembang yang sudah kering dan masih terlihat jelas kalau di situ bekas ritual untuk melakukan sesuatu. Setelah melihat kamar itu, Dimas mengajak Pak Asman untuk duduk di ruang tamu sembari minum kopi dan juga merokok. Pak Asman pun menceritakan, "Mohon maaf Pak Dimas, itu kamar belakang yang pernah digunakan kakak sampean itu sebenarnya ada persekutuan dengan iblis
Dan itu pun, mohon maaf, sosok yang sering mengganggu istri Pak Dimas dan juga sering masuk ke dalam mimpi anak Bapak itu juga masih ada kaitannya dengan kamar belakang, ucap Pak Asman. Terus maksudnya apa, Pak? Dimas pun menanyakan kepada Pak Asman. Ya mohon maaf sekali. Ya mohon maaf. Sekali lagi, Pak Dimas dimaksud dari sosok itu masih ada di sini, masih mencari satu lagi nyawa untuk sesembahannya, yaitu jin atau iblis yang membantu si pelaku menjadi kaya. Jadi, setiap tahun itu yang namanya perjanjian dengan jin atau iblis pasti ada yang namanya tumbal, ujar Pak Asman. Pak Asman yang berujar tentang tumbal, Dimas mengingat tentang meninggalnya 4 orang, dan Dimas menceritakan tentang kematian keempat orang tua, yaitu orang tua dari istrinya Angga dan juga orang tua Dimas. Mohon maaf, apakah ada kaitannya meninggalnya mereka dengan perilaku yang dilakukan Angga? Ucap Dimas. Pak Asman sembari memejamkan mata dan tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan Dimas. Setelah beberapa menit, Pak Asman menjawab, mohon maaf sekali, bukan saya sok tahu atau gimana. Yang saya lihat tentang kebenaran atau tidaknya kalau 4 orang tua yang sudah meninggal sepertinya, atau tidaknya kalau 4 orang tua yang sudah meninggal sepertinya ada dalam rangkulan iblis, ucap Pak Asman. Sontak Dimas terkejut mendengar perkataan Pak Asman. Mereka itu dijadikan budak pesugihan untuk siluman itu yang sudah membantu kakakmu menjadi orang kaya, ucap Pak Asman lagi. Dimas benar-benar sangat terkejut, tidak menyangka kalau kakak kandungnya itu melakukan ritual pesugihan. Dimas pun tidak menyangka kalau kakaknya bisa tega dan kejam terhadap kedua orang tuanya sendiri yang sudah membesarkan dan mendidik menjadi orang yang benar. Dimas sempat bingung, sempat kaget karena ia tidak habis pikir bagaimana mungkin Angga, orang yang tidak tahu apa-apa secara pendidikan, juga tidak lulus SMP. Dari mana dia tahu kalau dengan cara itu bisa menjadi orang kaya? Pak Asman yang memejamkan mata lagi dan menceritakan, Pak Dimas, istri atau anak bapak ini sedang diincar sama iblis sesembahan kakakmu. Kalau dalam waktu dekat ini tidak dicegah, mungkin bisa jadi akan berdampak pada istri atau anak bapak sendiri, ucap Pak Asman. Terus bagaimana caranya agar terlepas dari itu semua, Pak? Kata Dimas menanyakan kepada Pak Asman. Sebaiknya kita harus berikhtiar secara syariat saja. Kita minta perlindungan sama yang di atas agar kita dijauhkan dari hal yang seperti ini. Tapi setidaknya ada cara-cara tertentu yang harus Bapak dan keluarga itu lakukan. Tidak hanya dengan melakukan ibadah, tidak hanya dengan melakukan seperti biasanya, tapi Bapak juga harus lebih khusyuk. Dan yang paling utama adalah keyakinan Bapak kepada Sang Pencipta, hanya milik Sang Pencipta. Mungkin dari keyakinan dan keimanan Bapak, dari situ insya Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi keluarga Bapak. Dan yang paling penting, kuncinya adalah keimanan Bapak. Jangan sampai Bapak takut terhadap apa yang ada di sekeliling kamar itu. Yakinlah bahwa mereka juga makhluk ciptaan Sang Pencipta. Bersandarlah hidup dan kematian hanya pada yang punya hidup dan yang punya mati, yaitu kepada Sang Maha Kuasa. Dari situ mungkin jalan yang terbaik agar keluarga Pak Dimas ini bisa selamat dari gangguan iblis yang mengincar istri dan anak Bapak, ucap Pak Asman kemudian. Mendengar saran dari Pak Asman, Dimas akhirnya mengikuti saran. Benar apa yang disangkakan Pak Asman berkat ketakwaannya, ikhtiar Dimas kepada Sang Pencipta. Ternyata kejadian itu berdampak pada si pelaku pesugihan itu sendiri. Dalam waktu dekat kurang lebihnya setengah bulan, istrinya Angga sendiri yang meninggal dunia. Setelah mendengar istrinya Angga yang meninggal, Dimas datang dengan berani memaki-maki dan menghardik kakaknya. Selama ini kakak sudah menumbalkan orang tua kita dan orang tua dari istri sampean sendiri, bentak Dimas ke Angga.
Angga yang mendapat amukan dari adiknya ini tidak kaget, karena omongan yang keluar dari mulut adiknya ini memang benar. Tapi Angga yang sudah terlanjur melakukan seperti itu hanya termenung. Angga tidak merasakan kalau adiknya yang marah ini seperti sedang marah, tapi Angga seperti sedang dinasehati. Angga yang sudah terlanjur terjerumus ke arah sesat tiba-tiba berkata, "Itu urusanku, kamu gak usah ikut campur. Tapi aku janji gak akan ganggu keluargamu. Tapi aku juga gak ingin kamu ikut campur dengan urusan ini. Ini sudah terjadi, dan istriku yang meninggal dunia. Biarkan aku hidup dengan jalanku, dan itu bukan jalanmu," ucap Angga. Dan semenjak saat itulah komunikasi antara kakak beradik ini sudah tidak berjalin lagi. Dimas menyaksikan bagaimana Angga yang sekarang sudah mempunyai istri lagi dan dikaruniai satu anak, sementara dua anaknya juga masih hidup dengan ayahnya, yaitu Angga. Angga yang sekarang kekayaannya sangat luar biasa tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.